Batik sebagai warisan budaya Indonesia tak dipungkiri telah memiliki popularitas tersendiri di mata dunia. Jadi wajar ya anak Jakarta jika pada tahun 2009 UNESCO akhirnya mematenkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan tak benda. Kini di Indonesia, hampir setiap daerah mempunyai nama serta motif batik sendiri. Setiap motif batik yang ada juga memiliki filosofi tersendiri. Nah, kali ini tim @Jakarta akan membahas salah satu batik Indonesia nih, yaitu batik Betawi. Perlu diakui, batik khas Betawi memang tak sepopuler dengan batik dari daerah-daerah lainnya di Pulau Jawa seperti Pekalongan atau Solo. Tapi sebagai anak Jakarta, tidak ada salahnya kan kita belajar sejarah dan mengenal lebih dekat lagi batik khas daerah asal kita ini. Anak Jakarta, di episode @Jakarta sebelumnya sudah beberapa kali dijelaskan ya, kalau Jakarta yang di masa lalu disebut Batavia merupakan pusat perdagangan di masa pemerintahan Belanda. Sehingga banyak pedagang dari negara lain yang singgah untuk melakukan transaksi, seperti pedagang dari Tionghoa, Arab, Belanda, dan Portugis. Nah, unsur budaya asing itulah yang menyebabkan suku Betawi, yaitu penduduk asli Batavia, mempunyai karakter kebudayaan yang fleksibel, sehingga produk kebudayaan yang dihasilkan menjadi unik. Salah satunya adalah batik Betawi. Saat itu, permintaan pasar akan batik mengalami kenaikan pesat. Maka pengusaha batik yang pada masa itu mayoritas adalah pengusaha Tionghoa mendatangkan pengrajin batik dari Pekalongan dan Solo untuk mengerjakannya di Batavia. Jadi wajar ya anak Jakarta jika batik yang dibuat mengadaptasi motif-motif batik Solo, Pekalongan, dan juga batik pesisiran yang dikombinasikan dengan selera pasar hingga lahirlah batik Betawi. Selanjutnya, para pengusaha batik dari Tionghoa maupun dari Pulau Jawa mengajarkan teknik dan keterampilan membatik pada masyarakat Betawi sehingga bisa dijadikan sebagai mata pencaharian. Anak Jakarta, corak batik Betawi memperoleh pengaruh dari kebudayaan Tiongkok terutama dalam penggunaan warna dasar seperti warna hijau, kuning, dan biru yang cerah. Pengaruh budaya Islam juga terlihat pada motif yang tergambar pada kain batik. Motif batik Betawi memiliki medali, wajit, dan kembang. Beberapa motifnya juga memiliki gambar kaligrafi yang menjadi ciri khas motif Timur Tengah. Penggunaan kaligrafi diperkenalkan oleh Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon melalui batik Demak dan batik Cirebon. Selain itu, penggambaran makhluk hidup hanya sebagai simbol untuk menyampaikan pesan. Salah satunya ialah buaya yang oleh masyarakat Betawi dianggap sebagai simbol kesetiaan kepada pasangan hidup. Pada akhirnya, motif batik terus berkembang menyesuaikan dengan perkembangan tren fashion. Begitupun dengan motif batik Betawi. Namun ternyata ada nih 4 motif otentik dari batik Betawi. Keempat motif tersebut pun cukup memperlihatkan bagaimana budaya dan masyarakat Betawi kala itu. Yang pertama ada motif Salaka Nagara. Motif batik yang satu ini ternyata mengangkat tema kerajaan di tanah Batavia pertama kali sekitar tahun 130 Masehi. Pengambilan namanya sendiri merujuk pada kepercayaan warga saat itu yang menganggap Gunung Salaka memiliki sebuah kekuatan besar. Motif kedua adalah motif loreng ondel-ondel. Jika berbicara soal budaya Betawi, tentu tidak bisa dipisahkan dari ondel-ondel ya anak Jakarta. Bahkan ondel-ondel sendiri bisa dibilang sebagai ikon Jakarta. Oleh karena itu, sebagai bentuk akuisisi budaya, ondel-ondel pun dimasukkan ke dalam motif batik dan terciptalah motif loreng ondel-ondel. Sedikit informasi, banyak warga Betawi yang mempercayai bahwa penciptaan ondel-ondel pada awalnya adalah untuk penolak bala atau mengusir sesuatu yang buruk. Yang ketiga ada motif Nusa Kelapa. Pemandangan alam sepertinya menjadi poin utama pada motif yang satu ini. Kabarnya nih anak Jakarta, motif ini memiliki ide desain dari peta Sheila yang dibuat pada 1482 sampai 1521 saat pemerintahan Prabu Siliwangi.
Dari peta tersebut diketahui bahwa Jakarta tempo dulu bernama Nusa Kelapa, lalu mengalami beberapa kali perubahan nama, mulai dari Sunda Kelapa, Jayakarta, Batavia, dan akhirnya menyandang nama Jakarta. Nah, motif alam tersebutlah yang kemudian menggambarkan betapa Jakarta masa itu masih penuh dengan alam yang indah, mulai dari gunung dan sawah yang terhampar luas. Keren ya anak Jakarta? Sementara motif yang keempat adalah motif Rasa Mala. Motif ini ternyata penggambaran Belanda saat masuk ke wilayah Sunda Kelapa. Pada saat itu, daerah Sunda Kelapa masih berupa hutan belantara yang dipenuhi dengan pohon jenis Rasa Mala. Banyak orang Betawi kala itu yang menganggap pohon tersebut keramat karena baunya yang khas dan batangnya bisa dijadikan setanggi atau kemenyan berbau wangi. Karena itulah muncul motif Rasa Mala. Seiring berkembangnya zaman, motif Betawi pun mengalami perkembangan ya anak Jakarta. Banyak motif-motif lainnya yang bermunculan, tapi mungkin motif batik Betawi yang cukup sering dilihat anak Jakarta adalah motif pucuk rebung. Karena batik motif ini menjadi seragam wajib ketika pemilihan abang dan none Jakarta. Motif pucuk rebung memiliki filosofi sebagai keseimbangan dalam kehidupan. Sinergi antara manusia, alam, dan Sang Maha Pencipta untuk kehidupan yang penuh keberkahan dan sejahtera. Wah, dalam sekali ya maknanya. Anak Jakarta, diakuinya batik oleh UNESCO sebagai warisan budaya merupakan berkah sekaligus tantangan bagi masyarakat Indonesia nih. Kita patut bersyukur karena pengakuan tersebut adalah wujud apresiasi dunia kepada salah satu kekayaan bangsa kita. Namun tantangannya adalah bagaimana bangsa Indonesia merawat dan melestarikan batik itu sendiri. Makanya, yuk anak Jakarta kita gunakan busana batik.